ini sebelum pembahasan ke Bitcoin. BTC, Bitcoin ya. Nah, tadi juga kan bertanya tuh, kita membuat konten yang 1 tahun gimana tuh. Nah, kalau misalnya Rupa tadi yang Bung bilang kalau nggak salah dengar ya tentang backtest. Nah, backtest tuh apakah bisa mempercepat? Bisa mempercepat bahwa kita bisa trading atau enggak sih? Apakah kita bisa trading atau enggak? Jadi begini, tools backtest. Nah, ini termasuk konten kita yang terbaru tentang indikator, karena ada akademi yang lain juga membahas tentang indikator ya. Jadi begini, backtest, indikator dan lain sebagainya, seperti kalian tahu sendiri, saya tipe trader yang tidak menggunakan indikator ya. Kenapa? Karena begini, saya mau katakan di sini, saya Jiliwosi, saya akan mengatakan dengan pengetahuan saya, dengan statement saya bertanggung jawab dengan statement saya itu apa? Indikator bukanlah, sekali lagi, indikator bukanlah alat bantu untuk memprediksi masa depan. Oke? Garis bawahi ya. Indikator bukanlah alat bantu untuk memprediksi masa depan di market. Karena jika itu alat bantu untuk memprediksi masa depan, semua orang sudah kaya, sesimpel menggunakan indikator. Lah, terus indikator gunanya apa? Indikator merupakan alat ukur kejadian masa lalu, yang membuat kita memiliki pertimbangan untuk mengambil keputusan di masa depan. Berarti dua hal berbeda loh. Jadi begini. Dua hal berbeda. Berarti dia melihat cycle sebelumnya. Ya. Apakah ini mirip dengan kejadian yang akan datang sekarang? Iya. Jadi pernah ingat konten yang ini? Contoh, saya kembali ke konten ya. Ini kenapa tiba malam-malam kita jadi workshop ya? Sebenarnya saya hanya bikin apa ya kalian ini? Aduh. Berapa banyak kalian bayar saya untuk workshop seperti ini ya? Waduh, ini sudah hitung harga pembicara nih gitu ya, beberapa tempat. Tapi nggak apa-apa lah. Saya pernah bahas tentang cycle economic crisis ya. Gitu. Nah, kalau bahkan tadi kita di mobil pernah ngobrol-ngobrol, kamu dengar sendiri obrolan saya sama istri saya tentang kuliah, tentang waktu kuliah dulu dapat nilai apa gitu ya. Semua pelajaran tentang ekonomi, introduction to economy 1, introduction to economy 2, macroeconomics, microeconomics, international economics, itu semuanya saya memiliki nilai A. Karena saya sangat senang mempelajari dunia ekonomi ya, benar-benar hitung-hitungan ya. Ini bukan trading, karena dua hal yang berbeda. Karena ada orang yang tiba-tiba hanya belajar, hanya nonton YouTube-nya siapa gitu, tiba-tiba jadi si paling kripto gitu. Ya sudahlah, kripto bagian kecil, sangat kecil dari siklus ekonomi global. Nah, contoh, ini kan yang sudah bahas di konten sebelumnya. Ini krisis ya. Krisis global. Nah, ini kan pola-pola yang pernah terjadi ya di tahun 2008 waktu krisis kredit di Amerika ya, akhirnya jadi global krisis ya. Terus ada Jepang dan Eropa resesi di tahun 2012, habis itu terjadi lagi di tahun 2016 waktu global resesi. 2016, 2020 pandemi ya kan? Covid ya. Pandemi Covid. Nah, sekarang 2024 hati-hati, saya bilang ini adalah cycle yang selanjutnya untuk 4 tahunan. Nah, indikator itu gunanya dia seperti kata tamu salah teh. Kata tamu, bintang tamu. Kata kamu adalah indikator itu merangkum kejadian-kejadian yang terjadi, dan dia rangkumkan dalam sebuah gambar yang berbentuk sudah garis-garis kah, sudah berbentuk titik-titik kah gitu. Tapi kalau secara betul-betul dihitung ada tuh rumus-rumusannya gitu. Oke. Nah, jadi indikator bukan memprediksi masa depan, dia merangkumkan kejadian masa lalu. Oke. Dan menjadi pertimbangan kita untuk masa depan. Karena kalau misalnya sesimpel dia memprediksi masa depan, semua orang sudah kaya, semua orang sudah bisa trading. Sesimpel sudah pada saat dia cross, ini naik. Pada saat moving average ini begitu. Pemikiran-pemikiran itulah yang makanya saya bilang pentingnya untuk backtest. Kalau kalian backtest, kalian tahu polanya. Gini tuh. Gini tuh. Pola siklus 6 tahun, 4 tahun, berapa tahun tuh gini. Saya pernah tunjukin ya tentang bull run ya. Tadi ada kata apa tadi bilang tadi? Bull run. Mana gambarnya ya? Saya pernah buka ya gambarnya, sabar. Yang kemarin kita bahas di konten. Yang total apa namanya? Bukan total.
Kok gambarnya saya ini kalau tiba-tiba terpikir yang kita ini loh yang kita bahas bahwa orang bilang bulan opo atau bulan. Tapi bulan tapi nggak ada perkembangan gitu. Nah, kenapa marketnya belum naik gitu? Ini. Oke. Ini nih ya. Ini kalau nonton konten kita kan udah nonton kan? Aduh. Tuh. Mana nih? Nah ini nih. Sorry udah subuh. Nah ini kayak gini nih. Ini siklus yang terjadi di tahun 2015 sampai 17 ya, dimana Bitcoin itu harus keluar dari zonanya ini akhirnya bulan. Iya. Oke, terus halving kan dia nih, koreksi. Terus dia harus keluar dari zonanya, baru bulan, halving, koreksi. Nah ini sekarang nih, ini tahun 2023, oke, sekarang 2024 masih dalam sini nih. Nah ini 2025. Nah dia harus keluar dulu dari zona ini. Baru dinamakan bulan. Kalau saya ya ini nggak tahu ya, kalau yang lain langsung beranalis mungkin yang lebih pintar dari saya dan bisa bilang itu ya terserah kalian ya gitu. Terserah kalian juga berasa bahwa Jili omong kosong, terserah kalian. Ini kan namanya Dior ya. Iya. Ini saya ngambil data dari crypto market cycle dan ini seperti yang saya juga analisa gitu, yang saya setuju. Pada saat dia keluar dari sini baru bulan. Nah, kalau nggak mengerti konten saya tentang ini, makanya kebingungan loh. Kok bulan nggak naik? Bulan nggak naik gitu. Apa bantengnya mana? Bantengnya gitu. Bantengnya masih banteng di apa? Bantengnya hanya 16%. Iya. Ya. Bulan akhirnya ujung-ujung kalian percaya suara saya hanya segitu ya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Nah iya. Solid. Kalian percaya marketnya hanya segitu. Itu kan akhirnya bingung. Iya. Nggak pelajari secara utuh makroekonomiknya gitu ya. Nah, tadi pertanyaan apa? Kita pertanyaan sebelum saya masuk ke Bitcoin lagi. Apalagi ya? Ada yang bertanya di situ. Ada ya? Udah banyak tuh saya lihat. Coba lihat. Ada banyak. Sambil saya buka Bitcoin market. Oh, ini aja nih. Paling simpel. Apa? Assalamualaikum, Mas. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, emas gold batang sama Bitcoin milih mana, Mas? Gold batang sama Bitcoin. Iya. Oh, ini investasi jangka panjang maksudnya gitu. Nah, kayaknya atau iya apa? Ya, karena ini berbau dua alfa ya. Atau apa? Pertanyaan mengarah kemana? Jadi begini, investasi itu ada dua, Mas. Ada yang dunia capital market atau pasar modal, ada dunia fisik. Nah, fisik ini ada juga fisik yang sudah dimasukkan ke dalam pasar modal, ada fisik yang benar-benar fisik. Oke. Contoh nih, kita baru semalam ke rumah dia ya, seorang pengusaha emas yang lumayan kaya sekali ya. Iya. Kemarin ke Kapadokia mereka ya. Iya, ke Kapadokia. Nah, dia benar-benar penjual emas fisik. Nah, saya bilang orang-orang penjual emas fisik ini kalau mempertahankan kekayaannya agak gampang ya. Dalam tanda kutip nih. Contoh, dia emas batang lumayan banyak. Dia masuk market spot, market futures yang 1:1. Hedging Dia hedging, diambil posisi sell. Seandainya emasnya turun, sell-nya profit. Iya. Seandainya emasnya naik, sell-nya loss, tapi emas batangnya yang fisiknya itu profit. Nah, itu artinya dia investasi emas batang tapi dikombinasikan dengan pasar modal. Nah, kalau pertanyaan tadi Bitcoin atau emas batang, tergantung. Kalau emas batangnya Mas ini punya, saya panggil Mas karena Anda panggil saya Mas ya. Iya. Kalau Anda punya berangkas untuk menyimpan, ya silakan gitu. Kalau enggak, saya enggak berani, saya enggak takut gitu. Terus hilang gimana? Gitu, simpan di mana emas batangnya gitu. Nah, tapi kalau emas dalam berbentuk emas dalam pasar modal kan banyak nih. Pegadaian udah bisa Rp10.000, ya kan. Peluang juga bisa. Peluang berapa? Start dengan 5.000 atau 10.000? 10.000. Peluang 10.000. Nanovest saya nggak tahu kalau Nanovest bisa. Tapi yang pasti udah bisa dengan uang yang kecil. Nah, investasi yang sama. Nah, mana yang lebih bagus dibandingkan Bitcoin? Kalau lebih bagus, tidak ada yang lebih bagus satu sama lain ya. Semua punya bagusnya masing-masing. Tapi kalau peta resiko, kembali lagi di konten saya sebelumnya sudah dijelaskan, peta resiko itu bukan berdasarkan ini akan hilang atau tidak. Iya. Tetapi peta resiko berdasarkan pergerakannya, liar atau tidak.
Nah kalau dia dapat resiko, tentunya emas fisik yang spot 1:1, spot atau benar-benar fisik itu lebih aman dong. Karena pergerakannya hampir 1:1. Ya ibaratnya kalau Anda masuk kripto, USDC, stable coin gitu ya. Yep. Harganya hampir 1:1 dengan beli fiat fisik. Yep. Gitu Mas. Udah sih. Menjawab saya rasa. Udah, Apa lagi? udah gak ada pertanyaan lagi nih. Apa pertanyaan lagi? Habis ya orang bertanya. Habis. Oke.